Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Mariani. Saya dari kelas 12 MIPA 5. Saya akan menjelaskan tentang berdirinya NU dan berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama yaitu adalah Nahdlatul Ulama atau NU, yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sejarah hari lahir NU terjadi 93 tahun silam, tepatnya pada tanggal 31 Januari 1926. Pendirian NU digagas para kiai ternama di Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang menggelar pertemuan di kediaman Ki Haji Wahab Kasbullah di Surabaya. Selain Ki Haji Wahab Kasbullah, pertemuan para kiai itu juga merupakan prakarsa Ki Haji Hasyim Asy'ari. Yang dibahas pada waktu itu adalah upaya agar Islam tradisional di Indonesia dapat dipertahankan. Maka dirasa perlu dibentuk sebuah Sebenarnya upaya semacam itu sudah dirintis oleh Kiai Wahab jauh sebelumnya bersama Ki Haji Mas Mansur, seperti ditulis Ahmad Zahro dalam buku Tradisi Intelektual NU, yaitu Lajnal Bastul Masail 1926 sampai 1999 2004. Kiai Wahab mendirikan Nahdlatul Watan yang artinya kebangkitan tanah air pada 1914. Martin van Brulnessen dalam buku berjudul NU Tradisi Relasi Kuasa Pencarian Wacana 1994 menyebut bahwa boleh dibilang Nahdlatul Watan merupakan sebuah lembaga pendidikan agama bercorak nasionalis moderat pertama di Nusantara. Tak cukup dengan itu, Kiai Wahab kembali menggagas satu perhimpunan lagi pada tahun 1918, dikutip dari buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU. Setahun berselang di Ampel, Surabaya, berdiri majelis diskusi dan madrasah bernama Tawirul Afkar. Madrasah ini didirikan sebagai tempat mengaji dan belajar ilmu agama baik anak-anak yang diharapkan kelak dapat mempergunakan ilmunya untuk melestarikan Islam tradisional. Kiai Wahab dan Kiai Mansur punya andil dalam pembentukan. Uniknya, Kiai Haji Mas Mansur kelak dikenal sebagai ulama dari Muhammadiyah. Ia bahkan merupakan murid langsung dari pendiri organisasi Islam pembaharu ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah nantinya berpolemik dengan golongan Islam tradisional yang menjadi pemantik lahirnya NU. Kiai Wahab dan para kiai Islam tradisional lainnya merasa sangat perlu membentangi Islam Nusantara karena beberapa tata cara ibadah keagamaan mereka kerap ditentang golongan Islam reformis yang digawangi misalnya oleh Al-Irsyad dan Muhammadiyah pada dekade ketiga abad ke-30. Pada awal 1926, rapat antar organisasi Islam di Cianjur menyatakan akan mengirim dan utusan ke Mekah untuk menghadap Raja Ibu Saud. Kiai Wahab mengusulkan delegasi tersebut membawa persoalan mengenai praktik keagamaan Islam tradisional di Indonesia. Namun, usul ini ditolak dengan tegas oleh kelompok Islam reformis. Penolakan itulah yang kemudian membuat golongan Islam tradisional memutuskan bakal mengambil jalan sendiri untuk menghadap Raja Ibu Saud guna memperjuangkan kepentingan. Maka pada 31 Januari 1926 dikutip dari Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, Bapa dan pendiri NU 1972, karya Saifuddin Zuhri, para kiai berkumpul di kediaman Kiai Wahab dan memutuskan membentuk suatu organisasi kemasyarakatan Islam
Ahlussunnah wal Jamaah yang dinamakan Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Para Ulama. Tanggal 31 Januari 1926 ditetapkan sebagai hari lahir NU. NU bergerak di bidang keagamaan dan kemasyarakatan serta dibentuk dengan tujuan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam baik dalam konteks komunikasi vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala maupun komunikasi horizontal dengan sesama manusia. Dalam perjalanan riwayatnya, NU berkembang pesat dan amat terjaga secara tradisional. Kini NU menjadi organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia. Hidup berdampingan dengan wakil kelompok Islam reformis yang dulu berpolemik Muhammadiyah. Yang kedua yaitu ada berdirinya Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Ki Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang menurut anggapannya banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu, peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang dikenal sebagai Hogere School Muhammadiyah dan selanjutnya berganti nama menjadi Quick School Muhammadiyah. Sekarang dikenal dengan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta khusus laki-laki yang bertempat di Jalan Parman nomor 68 Patangpuluh Kecamatan Wiro Brajan dan Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta khusus perempuan di Suronatan Yogyakarta yang keduanya sekarang menjadi sekolah kader Muhammadiyah yang bertempat di Yogyakarta dibawahi oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Dalam catatan Adabi Darban, ahli sejarah dari UGM kelahiran Kauman, nama Muhammadiyah pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu, seorang khatib anom Keraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu Keraton Yogyakarta, yang kemudian diputuskan oleh Kiai Ahmad Dahlan setelah melalui sholat istiqoroh pada masa kepemimpinan Kiai Ahmad Dahlan 1912 sampai 1923. Pengaruh Muhammadiyah terbatas di karesidenan seperti Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan. Sekitar daerah Pekalongan sekarang selain Jogja, cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota-kota tersebut pada tahun 1922. Pada tahun 1925, Abdul Karim Amrullah membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang Agam. Dalam tempo yang relatif sangat singkat, arus gelombang Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Sumatera Barat. Dan dari daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak ke seluruh Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.